Jumat 5 November 2021, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri undangan maulid yang dilaksanakan oleh warga Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara. Meski cuaca kurang bersahabat, tidak menyurutkan semangat beliau untuk hadir di tengah masyarakat Desa Hakurung yang dibalut dalam gelaran Maulid Rasul, bertempat di Langgar Miftahul Khair. Keluarga kami semua, masyarakat Biran, Langgar Miftahul Khair, Senar Haji, baik yang berada di dalam musala ini maupun ibu-ibu yang berada di luar. Izinkan kesempatan pertama ulun menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan. Tadi pagi kan juga buat maulid di Pendopo, ulun lapor lawan sidin dulu kayak ulun mendapat Sungai Haji, kata beliau titip salam buat keluarga di sini berdatangan. Kesempatan yang baik ini tentu juga mari kita memanjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena fasih dan kehendak juga dengan segala nikmat yang diberikannya kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu tidak salah kalau kita berniat silaturahim, mudah-mudahan dengan ini Allah memanjangkan umur kita, memurahkan rezeki kita, karena yang ada yang benar-benar rezekinya. Panitia melihat banyak rombongan tadi mau ambil pulang dari sekarang dari mana. Salam dan salam yang terus kita sampaikan dari Bani Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat dan pengikut beliau hingga zaman. Pertama, ulun memperkenalkan juga hari ini Pak Tahap, mantan Kabal Kesra kita yang berhadir hari ini juga, dan sekaligus beliau sekarang adalah menjadi Ketua Dewan Masjid Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami merasa senang, merasa bersyukur sekali diundang di sini, walaupun undangan ini bernegosiasi luar biasa. Pandangan hujan nih luar biasa. Hujan lun, kakanda kami sore lun kalau berjanji nah, karena pandangan ini malam tadi lok sabut lambat. Daerah dari Barabai, Tariban, kemudian masuk ke Pulau Banyu, dan ini itu dalam luar biasa. Kalau belum terjadi banjir, ulun ada di Sungai Haji. Dari Sungai Haji ke Kampung Lubuli ke Kandangan pun 2 jam perjalanan. Ulun biasa kalau ada masalah, ulun turun di lapangan. Hujannya menjawab nih nama ulun cara menolak. Mudah-mudahan dengan kita hadir di acara maulid ini banjir aman di Kalimantan Selatan. Jadi doanya juga pada HM ada khusus untuk Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan gitu. Dan alhamdulillah kami menyempatkan dari berangkat. Hasil nego, tulak ada, camat, ulun balik nggak ada di kondisi bencana. Di situ apakah juga hujan, ulun minta bahkan pertimbangan dari tim yang biasa menangani persoalan banjir ini kayak apa dengan kondisi, apakah dalam atau ada aman ya. Nah, belum kami berangkat. Jadi tadi sampai kami berangkat di Masjid Jami Ibrahim. Alhamdulillah sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga berdataan atas undangannya hari ini. Kami mohon maaf kalau ada perilaku kami dan lain sebagainya selama kami berada di sini yang kurang berkenan dan berkenan berkata. Kami hari ini berjalan di 2 kabupaten, lewat tadi Babirik, jadi lewat negara tetangga tadi. Nah ini memberikannya macam-macam, mungkin kita lewat sini kan yang ambil sudah kan. Nah kita ambil yang boleh lewat sini. Nah kedua, ulun juga merasa sangat bersyukur sekali kita tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Karena walaupun sekarang COVID ini sepertinya sudah sangat landai, Hulu Sungai Selatan ini sekarang berada pada level 3. Kenapa level 3? Pasien yang ada di rumah sakit itu tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit Hasan Basri. Ada 2 orang di bangsal hanya isolasi. 1 orangnya itu memang warga kita yang ada di Hulu Sungai Selatan, satunya KTP orang Kandangan, dokter positif, tapi dalam ketahuan bukan orangnya. Jadi tidak ada lagi pasien, tetapi kenapa kita level 3? Karena jumlah pasien masyarakatnya baru 33%. Jadi syarat untuk turun level itu adalah minimal vaksinnya di atas 50. Jadi nanti kalau sampai pada waktunya dia ada kesempatan, fasilitasnya ada, kami berharap warga kami di sini vaksin mereka. Dan vaksin itu pun sebenarnya bukan segala-galanya, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Upayakan tetap pakai masker, upayakan tetap kalau orang dari luar segala macam kita yakini tidak terlalu ini, tidak tetap menjadi jarak, tidak menjadi sebagainya.
Kenapa? Karena dikhawatirkan di bulan Desember akan lagi gelombang ketiga. Oleh karena itu di pemerintah di pusat masih sangat ketat. Karena di beberapa negara, di New Zealand, belum ada kawan di New Zealand mulai mengantisipasi lokal. Kemudian di Singapura angkanya sekarang meningkat, dan beberapa negara lain seperti Australia juga meningkat. Karena ada gelombang ketiga virus dengan varian baru. Tentu kita 1 tahun ini merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi yang bermasalah seperti ini. Jujur kami pun merasa sangat nyaman. Tetapi inilah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah kita tetap meyakini bahwa COVID ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita adalah ikhtiar batin. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berdoa. Secara fisik kita tentu mematuhi protokol kesehatan. Yang berikutnya adalah juga yang ingin kami sampaikan. 1,5 tahun ini COVID itu menyita anggaran kita untuk kegiatan penanganan COVID. Banyak proyek-proyek musik yang semestinya kita lakukan harus kita tunda. Oleh karena itu kalau ada hajat-hajat yang belum terrealisasi itu karena memang kondisi COVID kita yang masih sangat dinamis. Di awal-awal tahun 2020 anggaran revolusi yang harus kita siapkan sekitar 200 miliar lebih. Di tahun ini pun kita masih menyediakan 88 miliar. Dan di tahun 2022 kita masih minta untuk menyiapkan dana untuk renovasi COVID. Artinya dari pemerintah pusat meyakini akan tetap ada virus sampai dengan tahun 2022. Acara peringatan Maulid Rasul ini juga dirangkai dengan tausiah seputar keteladanan dan kebesaran baginda Nabi Muhammad yang dibawakan oleh Guru Darbi Zainullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyediakan waktu untuk menyampaikan tausiah mau'izah hasanah yang nantinya apabila dalam penyampaian ulun ada kekurangan ataupun kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang mulia, pada acara yang mulia, kita memuliakan orang yang termulia. Kita berharap mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat pengikut ila yaumil qiyamah. Jikalau disebut orang-orang soleh itu bisa menyebabkan turunnya rahmat, lalu bagaimana kalau kita menyebut-nyebut orang imamun soleh, imamnya orang soleh, maka bukan sekadar rahmat yang turun tapi juga berkah, maghfirah, bahkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau menyebut-nyebut Nabi itu termasuk ibadah, maka bagaimana kalau kita menyebut-nyebut Imamul Anbiya, pimpinannya segala nabi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ibadah tapi min afdalil ibadah, termasuk ibadah yang afdal. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita yang sering kita baca salawat untuk beliau? Siapa Nabi kita yang sering kita baca maulid-maulid, kahuru, kahilir, kasubarang-subarang? Nanti dari kita itu sudah ayat. Disebutkan bahwasanya karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqa atau khulqan wa khalqa. Fisik beliau itu terbaik manusia, perangai beliau itu perangai yang baik di antara manusia. Jadi wajarlah beliau itu Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya segala nabi dan rasul. Ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu wa ma ta'aba aslan fi madz zamani. Nabi kita itu menguap hadis seumur hidup. Seumur hidup kali menguap. Kita ini jangankan seumur hidup, ini nang dudukan di lengger ini berapa kali sudah menguap? Ngapa namanya menguap itu? Bahasa Arabnya tata aba biwazni tafa'ala, artinya saling. Maksudnya itu namanya menguap itu dia mengular. Gilanggan di saat 5 aja menguap bisa menguap salanggaran kita. Apalagi ini sebelum khutbah tadi lah. Khutbah naik
orang batur telinga supaya mendengarkan, ini batur supaya guring. Amun guring jauh kurang lebih kan mengantuk-ngantuk. Ini kadang-kadang di belakang Pak Imaman bakalnya mengantuk sekalinya. Pas hati turun digawil orang, dikira sidin menyuruh imam manjat haji sidin ke Pak Imaman. Maksudnya Nina orang sudah hendak mulai sembahyang. Jadi biar berhati-hati dia mengantuk-ngantuknya biar. Sama yang kayak mau ditandang ini nah, bila waktu marhaban tuh jangan sing pajam-pajam baru berbucilah. Kalau bila orang dudukan kenapa lagi? Kan itu kejadian dia kawan ulun enggak? Ngapa jauh diundang? Ngapa jauh lewat ulun hendak menggawil asal memberi supan jauh. Orang lawas sudah dudukan ini masih haji marhaban seminggu pagi mana mata. Sudah tuntung marhaban habis kasidah hanya tabung cilak matanya, udah tabung cilak merasa sempat lalu wae ketakut nonton satu wisi mana wisi dia. Nabi kita telah min huddawahu falam tahrub. Nabi kita itu nangarannya binatang-binatang itu tidak akan pergi dari beliau. Ujar Siti Aisyah, biasa ada kalau dajin itu biasa ada binatang yang rancak masuk ke dalam rumah enggak? Kemudian kayak kucing misalnya lah burung tuh rancak telah itu biasanya berkeliaran. Tapi ujar Siti Aisyah ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah itu ranai sabarataan takziman di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena menghormati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik kita kucing itu binatang lawan kita hendak punya barang, hendak bawa pasangan kucing itu cuma liang saja. Ingat apabila perselisihan kita, apa lakukan dia disipak, taling lakukan dia nitik, hankinan dunia jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Nangaranya binatang serangga itu kada mau hinggap di tubuh Nabi kita. Bersihnya luar biasa tubuh Nabi kita. Nangaranya serangga itulah biranga, baranga bisa juga, baranga bisa juga. Biasanya orang tuh pilih di kiau bila tak disingkiran-kiran, baru di kiau menyamot kada sesuai. Kalau misalkan tuh bisa cuma baranga aja benernya. Nah, nyamuk, pimpijit, mungkin hama, tungau masuk hajinya itu serangga itu kada mau di tubuh Nabi kita. Adik kita nampak lengkap sarang hinggap macam-macam itu biar tahulah nangarannya kita nih lah mana duduk ketujuh mangadep misalnya pakaian sarang dihirang itu ketujuh dan nyamuk biar mengurung. Ada wali Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bernama Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu sidin walaupun jualah tubuh sidin itu diikut nyamuk juga, tapi sidin jangankan manapak mengibah aja ada. Ada di antara wali Allah Taala. Adik kita ini nangaranya kade wali nyamuk tuh jangan mah ikut hingga aja sudah kena tapak deh. Tentu kita nyamuk tuh lah di tirabang kanyang di depan kita, wah liwar banggai kitanya. Padahal kade tadi kau yang besar dari seorang ya kebakarinah menyasahi wanita gulung-gulung asal manapak aja bah. Kan amun di antara wali Allah Taala ada yang sampai dari manapak bahkan mau sirahnya ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syafaat Rasulullah yang terbesar itu adalah irahatul khalqi minal mauqit. Meringankan penderitaan makhluk ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahkan ada yang menyebutkan orang yang beruntung, orang yang kawa ma'andak batis dipijakan di situ lainnya. Sebabnya saking banyaknya manusia di bawah telapak betis itu ada ribuan betis, di atas telapak betis kita itu ada ribuan betis. Kebanyakan manusia. Matahari dibalakakan. Ngapa nangarannya palung nang ini ada yang sampai di tuhur, ada sampai pinggang, bahkan ini sampai tinggalan di palungnya. Itu nang memberi syafaat siapa lainnya? Itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan itulah orang kafir sampai bersuara ini ya Rabbul kunna wal ila jahannam. Wahai Tuhan, pindahkan kami dari tempat padang mahsyar ini meskipun ke neraka jahanam. Kira-kiranya neraka jahanam teng-teng kalau
padahal banget itu menggambarkan luar biasa haru haranya nanganannya pada masyar. Lalu kayaknya kita beri tangan seberitaan ke mana? Pertama kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, sampean adalah abahnya sekalian manusia, isfalana berikan kami syafaat. Ujar Nabi Adam, nafsi-nafsi, kada awal memberi syafaat kita masing-masing aja hari ini. Karena sebelumnya bahari aku dilarang memakan suatu buah-buahan dan aku memakan, aku kada boleh beri syafaat dan berikan. Nabi Adam itu meriwayatlah awak sidin itu 60 hasta. 60 hasta, sahasta itu mulai ujung inginan, ujung jari tengah sampai ke situ itu sahasta. Jadi kalau misalnya kita rata-ratakan aja sahasta ini misalnya 50 cm berarti kurang lebih 30 meter awak sidin. Dan itulah tubuh-tubuh manusia yang apabila masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli jannah, termasuk ahli surga. Jadi ulun kita dengan awak halus-halus nih, kada usah rendah, kada usah sakit hati, karena abon masuk surga kan genang aja awak. Petang 30 meter awak. Betis genang, parut genang, nang itu mau tadi genang juga, ini sesuai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba datang lagi kepada Nabi Nuh, ujian Nabi Nuh, aku pada kau memberi syafaat dan bunikam sebabnya doa pamungkas, doa yang langsung dijawab oleh Allah itu sudah digunakan ketika di dunia. Lalu berbondong-bondong pulang ke mana? Pulang ke Nabi Ibrahim. Ketika ke Nabi Ibrahim, ujian Nabi Ibrahim sama nafsi kita masing-masing. Sebabnya waktu di dunia aku suah di sini bertauriah. Tauriah itu sejenis dusta tapi lain dusta. Padahal sidin itu kada salah tapi sidin menganggap salah. Suatu saat sidin membawa bini sidin. Ketika membawa bini sidin lalu ada yang mencegah. Kalau sidin berpada ini biniku itu tak kurang. Lalu sidin berpada siapa yang dibawa itu? Ujian Nabi Ibrahim itu dalam sanakku. Lalu tadi ditangkap. Ini ada orang bahari nang raja. Ini ketujuh dalam bini orang. Ini nang kade belaki, ini kada ketujuh. Ini nang ketujuh nang sudah belaki. Kenapa nak? Sebabnya bibinya nang sudah belaki itu sudah nang saringan nang baik sudah kan? Gitu. Jadi ujian bini sidin, abahnya kan pesampean menyambut ulun nang ini kang sanak, maka ulun bini pian ujian sidin kang sanak seagama di sidin gitu. Itu modelnya tauriah itulah satu lafaz perkataan tapi ada dua makna ganda, maknanya ganda kayak itu. Nang jauh ada nang parak tapi nang dimaksud nang jauh bukan nang parak. Modelnya kayak ini nanti kurang lebih barangkali kayak inilah ada bini ke pasar bukan yang tahu 20 biji. Sekalinya nalaki ke pasar 2 bukan yang tahu 10 biji. Bulik ke rumah sarap sekalinya. Maksudnya sekabakan, bukannya syarat cerai itu ada. Hak modelnya sejenis naga kayak itu lah. Ini baik tabakan hintaro itu 30 biji. Nah jadi pas 30 sambatannya syarat lain syarat alak itu maksudnya lain. Ada hadangan di betanduk di tengah parot pada ya. Ada hadangan betanduk di tengah parot. Percaya aja kita hadangan betanduk di tengahnya parot bisa bujur. Bukannya tanduk nang tumbuh di parot ada. Nah modelnya tuh model kayak itu tuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bang pulang ke Nabi Musa, datangan pulang ke Nabi Musa, ujian Nabi Musa nafsi sama jawaban kita masing-masing. Kenapa? Ujian Nabi Musa waktu di dunia aku suah menampar orang dan sengaja mati sekali tampar. Hari ini sini gancang Nabi Musa ini. Bahkan berriwayatlah kade manusia gitu malakal maut suah tampar sini. Keluar mata. Biar baca di hadis itu keluar matanya. Ada masuk akalnya gitu. Kenapa? Nah, sebabnya malakal maut ini pertama dulu ia berubah manusia. Jika ia kali berubah manusia yang mujur malaikat saja, tidak kawa. Ini berubah manusia. Yang kedua ada di rumah Nabi Musa. Dan Nabi Musa siapa ini di rumahku? Ya ditambah sidin.
Untung kada mati kayak yang pertama tadi. Kenapa jadi kada mati? Sebabnya malakal maut. Mau mati siapa lagi itu mau cabutin kan ini. Coba kita berbondong-bondong pulang ke mana? Ke Nabi Isa. Nabi Isa ini termasuk hujjatullah yaumul qiyamah, termasuk apabila Allah menang di hari kiamat. Nang mana orang fakir, nang mana orang miskin, nang mana orang kali tapi panduitan, ketika ditakunikan apa jadi kamu kali beribadah waktu di dunia? Ngapang sampeyan bang, waktu menciptakan kami di dunia kami dalam keadaan fakir, miskin, ini nah belum lagi datang raskin, sudah habis dia raskin sampai kemudiannya kayak itu, pokoknya lalu terus deh. Kemudian Allah Taala juga lawan Nabi Isa, lawan Nabi Isa. Bermiskinan miskin siapa? Nabi Isa, jangankan rumah gubuk sini jadi basic. Sini selalu berjalan, makanan ngapa sini dedaunan, minuman ngapa sungai kemudian. Jadi Nabi Isa itu termasuk orang yang zuhudnya luar biasa. Diriwayatkan sini itu pernah ngisi suroi. Ketika sini ngisi suroi, lalu tangan sidin ini pinanya 65 jari ini nah kawah itu merapiakan rambut asal ada rambutnya bang lah, dan ada rambutnya pada kalau disoroi-soroi. Nah ini nah sidin ujar sidin kali perlu suroi kawah aja soalnya pakai tangan disadakakan sidin suroi itu tadi. Meriwayat sidin berisi juga caramin. Waktu sidin ke sungai ternyata muhasid ini ada aja di banyu di sungai kawah aja bercaramin disadakakan sidin caramin. Cuman ini makam Nabi Isa jangan dituruti. Kalau kulit kalau mau enak sing sadakakan guling di perumahan jadi gimana? Suah Nabi Isa sidin hendak guring ambil sidin betul. Ketika sidin hendak berubah datang iblis, yaitu diului iblis saja. Ujian iblis maka itu zuhud luar biasa orangnya kan apa jadi kamu guring lagi bebental padahal bental betul kok. Yaitu diului iblis, diangkat Nabi Isa tawakan sidin ke iblis. Nah di sini ambil kan kasih bentalan lagi Nabi Isa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ujar Nabi Isa dia tanya, Imamul Anbiya, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ujar Nabi kita, analaha, analaha, analaha. Rasulullah lah yang berperan memberi syafaat saat itu. Mudah-mudahan kita sebutkan bersyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa di antara amalan gawian supaya kita mendapat syafaat? Apalagi syafaat khusus dari Rasulullah. Anjarum yaumal qiyamah min mawatiniha akthar mani salatan ujar Nabi kita. Orang yang paling selamat kena dari hari kiamat itu orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenalnya Rasulullah dengan umatnya itu seberapa salawat kita kepada Nabi kita. Orang yang paling parah kalau Nabi kita kena itu orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub kalau pada kitabnya ada seseorang mimpi dengan Rasulullah lalu mengiau-ngiau dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi kita terus dia berjalan, tiga lagi ya Rasulullah, terus Nabi kita berjalan. Akhirnya seorang laki-laki ini langsung menghadapi ya Rasulullah, tagat dan sampai carikan lawan ulun. Ujian Nabi kita aku pada sarik, tapi aku tak kenal lawan kita. Maka ujian seseorang tadi, ujian ulama sampian itu kenal dengan umat sampian itu melebihi daripada kenalnya kita terhadap anaknya. Karena sampian tidak kenal, sebabnya ujian Nabi kita ikam itu pada bersalawat lawan aku. Akhirnya seseorang itu bertekad mengazamkan dirinya, pokoknya ia membaca salawat 100 kali sehari. Beberapa hari kemudian karena membaca salawat 100 kali sehari, akhirnya mimpi lagi dengan Rasulullah. Ketika mimpi dengan Rasulullah sekali kiau langsung Nabi kita labbaik ngapa ujar Nabi kita al-an a'rifuka, sekarang aku kenal lawan ikam. Nah itu berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan mimpi banglah. Apabila seseorang pada mimpi berpada mimpi itu termasuk dusta yang membawa dosa. Apalagi kepada mimpi Rasulullah padahal pada mimpi Rasulullah. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah bagi diamin berada naikin.
Misalnya aja deh, misalnya lah yang tadi mimpi Rasulullah nih, misalnya Nabi ini itu hendak kita tukarkan gelang lawan laki, hendak kita tukarkan kalung, hendak kita tukarkan cincin. Nang laki ini banyak duitnya, tapi kan paham-paham. Lalu itu suara abahnya aja ngapain lagi? Aku aja malam tadi kan tak mimpi ngapa aja nang lagi? Mimpi pian yang itu memberi kalung, memberi gelang, memberi cincin. Padahal kita mimpi ujar nang lagi, aku kayak itu kan hati ini dulu satu umat tahu ke pasar ini dulu. Nah berhasil ujar nang ini deh. Datang ke pasar, soalnya mau mutak singkinalan nah ujar nang ini kan, nah binanya nih kamasnya. Bayi dibuka bagaimana lain gelang, lain kalung, lain cincin. Bayi dibuka soalnya apa? Buku tafsir mimpi misalnya. Mungkin lagi apa ditahu juga tafsirnya kita. Ini bisa lagi nanti paham kebenarannya. Itu contoh aja bang, contoh lah tadi itu kejadian tahu maupun ada berarti pas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bersalawat kepada Rasulullah itu dari kalangan binatang pun ada yang bersalawat. Siapa? Wangi. Ketika wangi ditanyakan apa wangi, ikan madu, ikan itu manis kan apa? Ujar bubuhan wangi sebabnya kami sebelum mengisap saripati bunga terlebih dahulu kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Hal itu wangi kan? Maka dia di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya antaranya madu wangi itu fihi syifa'un linnas, itu pengobatan bagi manusia. Belum ada misi guru baik. Sidin itu bila undangan-undangan ini, apalagi bulan Maulid itu siang malam sampai beratus kali itu dalam sebulan tuh. Karena ajakan orang mengundang itu diantara supaya awak sidin tetap bed, itu madu dicampur sidin lawan banyu hangat. Banyu hangat misalnya secangkir itu madu bisa sesindok, bisa sampai 3 sendok tuh. Jadi ujar sidin bersuara kayak ini. Seandainya di sini awak ini ulah manusia hancur sudah di sini. Ini saking manfaatnya nih, manfaat apa? Manfaat madu. Jadi campur apa aja bagus saja madu ini, asal jangan tersalah campur. Bila madu tercampur di itu hal lah berarti salah campur ini. Ujar nang ini abahnya itu mau menghadap bebini 2 ayo aja kata bapak asal syaratnya 3. Yang pertama didik ulun supaya beriman, yang kedua sing adil, dan yang ketiga langkahi dulu mayatku. Berarti tadi ini dua ayatnya deh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara amalan supaya kita mendapat syafaat Rasulullah, rajin-rajinlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sabar dan diberikan taufik hidayah. Rajin bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan dimatikan sehingga kita mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita sabar dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.